Selamat pagi semuanya, saya Hatma Suryatmojo dari Pusat Inovasi dan Kajian Akademik Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana strategi membangun ekosistem pembelajaran yang inovatif di lingkungan kampus. Sebagaimana kita ketahui bahwa tuntutan kompetensi abad 21 dari waktu ke waktu semakin bertambah dan semakin banyak. Kita ketahui setidaknya ada 3 kelompok besar kompetensi abad 21 yang dibutuhkan oleh mahasiswa kita. Yang pertama adalah learning skill, yang itu meliputi critical thinking, creativity, collaboration, dan juga communication. Yang kedua adalah tentang literacy skill, yang ini terkait dengan bagaimana kita mampu mengolah informasi, mampu menyerap dan memanfaatkan media, dan juga teknologi. Dan yang terakhir adalah life skill, yang ini terkait dengan bagaimana kita menjadi seorang leadership, kemudian kita mampu memberikan sebuah fleksibilitas di dalam kita berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, kemudian kita juga mampu adaptif secara sosial, dan juga kita bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat dan fleksibel di masa datang. Di UGM, membangun ekosistem pembelajaran inovatif itu dilakukan dengan berbagai macam langkah. Setidaknya ada 4 langkah besar yang kami lakukan di UGM. Yang pertama adalah mendorong pemanfaatan sumber belajar internal dan eksternal. Kita ketahui sumber belajar internal itu berasal dari dalam kampus, yaitu dari interaksi antara dosen dengan mahasiswa dalam kelas, pemanfaatan perpustakaan, dan sumber-sumber belajar lain yang disediakan oleh kampus. Sementara itu sumber belajar eksternal kita peroleh dari berbagai macam jenis multimedia yang saat ini banyak dijumpai dengan mudah melalui media YouTube, melalui media website, dan lain sebagainya. Juga informasi yang kita peroleh menggunakan media sosial yang saat ini aktif kita gunakan. Langkah yang kedua yaitu dengan meningkatkan kompetensi abad 21 tadi. Dengan 3 kelompok besar, mulai dari learning skill, literacy skill, dan juga life skill, itu menjadi satu kebutuhan bagi mahasiswa kita yang itu harus kita dapat masukkan ke dalam desain kurikulum di setiap program studi. Yang ketiga adalah mendorong pembelajaran sepanjang hayat kepada mahasiswa. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyiapkan platform-platform learning management system, menggunakan e-learning, kita menyediakan media pembelajaran melalui massive open online courses, kita menyediakan kanal-kanal pengetahuan di setiap fakultas, kita mendorong dosen dan kelompok ilmunya untuk menyediakan portal informasi dan portal pengetahuan yang dikemas sebagai menara ilmu, dan berbagai macam fasilitas lain yang saat ini masif dikembangkan di UGM, termasuk TV UGM berbasis internet. Langkah yang keempat adalah menghasilkan pengetahuan, teknologi, dan inovasi dengan kita mengintegrasikan antara kegiatan Tridharma, memasukkan kompetensi global dalam kurikulum, mendorong munculnya mata kuliah lintas disiplin, mendorong adanya koneksi dengan industri untuk program-program magang, kemudian melakukan dan mendorong adanya international mobility dan exposure kepada mahasiswa, menciptakan pembelajaran dengan metode blended learning, dan kurikulum yang fleksibel, atau saat ini kita kenal sebagai dorongan dari pemerintah melalui Kemendikbud dengan konsep Merdeka Belajar. Nah, 4 langkah besar inilah yang menjadi fokus di UGM saat ini untuk bisa memberikan dorongan dan fasilitas kepada mahasiswa untuk mereka memiliki bekal yang cukup dalam berkompetisi di masa depan. Beberapa strategi UGM untuk penguatan inklusivitas itu dilakukan dengan melakukan diseminasi pengetahuan untuk sumber belajar, dengan tadi mendorong dosen-dosen untuk memproduksi konten pembelajaran berbasis audiovisual yang dikemas dalam portal Menara Ilmu, merupakan sebuah portal
yang merupakan penciri dari pengembangan keilmuan bidang ilmu strategis dari dosen maupun kelompoknya. Juga kita mendorong konten-konten yang dikemas dalam portal Kanal Pengetahuan Fakultas, yang di sini semua sumber informasi, pengetahuan, inspirasi terbaru dari dosen dan sivitas akademika fakultas itu dikumpulkan menjadi satu dalam kanal pengetahuan ini. Selain itu, UGM juga memfasilitasi berbagai macam model dan fasilitas untuk pengembangan media pembelajaran melalui Academic Production House. APH ini dikembangkan baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas melalui studio-studio mini yang didukung oleh SDM-SDM yang dilatih secara terpusat di UGM untuk mampu memfasilitasi dan mendukung dosen-dosen dalam pengembangan konten pembelajarannya. Selain itu, seperti yang tadi disebutkan, saat ini di UGM ada TV UGM berbasis internet yang kita beri nama UGM Channel. Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana tayangan-tayangan TV digital UGM melalui channel.ugm.ac.id, termasuk kanal di YouTube dalam UGM Channel. Di situ terkumpul semua hasil produk-produk pengetahuan yang dikembangkan oleh sivitas akademika UGM, baik dosen maupun mahasiswa, yang dikemas dalam audiovisual yang menarik. Berikutnya adalah relaksasi kurikulum atau redesign kurikulum. Kami mendorong bahwa semua kurikulum di program studi harus lebih bersifat fleksibel, adaptif, dan mampu mengadopsi perubahan-perubahan dan kebutuhan kekinian dan masa datang. Maka di sini dalam kurikulum kita menyediakan ruang untuk memperoleh kompetensi lintas disiplin hingga bobot lebih dari 40%, mendorong munculnya mata kuliah baru lintas disiplin yang memberikan warna dan pengetahuan terhadap kondisi kekinian, dunia kerja, dan tantangan-tantangannya. Kemudian, perolehan kompetensi dan keilmuan lintas disiplin ini melalui aktivitas lintas program studi, lintas departemen, lintas fakultas, sehingga mahasiswa tidak hanya sibuk untuk belajar di dalam program studinya sendiri, tapi dia mampu berinteraksi dan berkolaborasi dengan lintas program studi yang lain, bahkan sampai ke lintas perguruan tinggi di Indonesia maupun di luar negeri. Langkah berikutnya adalah kita mendorong program-program pemagangan ataupun internship yang kita dorong dengan kerjasama dengan industri. Ini merupakan salah satu strategi untuk mendukung konsep Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mas Mendikbud. Berikutnya adalah kami melakukan revitalisasi gelanggang mahasiswa untuk menyediakan satu media dan sarana program-program untuk inovatif akademi, program kewirausahaan sosial, kreatif hub, leadership, digital startup, dan lain-lain yang semua aktivitasnya itu dapat diakui dalam SKS. Sehingga dengan demikian semua aktivitas mahasiswa, baik di dalam kampus, di antar program studi, lintas fakultas, lintas perguruan tinggi, dan juga kegiatan ekstrakurikuler di dalam gelanggang mahasiswa, itu semuanya dapat diakomodir dan dapat dikonversi menjadi SKS. Sehingga mahasiswa harapannya tidak merasa kehilangan waktu beraktivitas dan mengembangkan kompetensi khusus karena semua aktivitas itu dapat dikonversi ke dalam satuan kredit semester. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan sumber belajar eksternal. Kami mendorong dosen-dosen untuk mengembangkan mata kuliahnya supaya dapat dikemas secara daring penuh. Salah satu mata kuliah andalan yang sekarang sedang kami kembangkan adalah mata kuliah transformasi digital. 2 tahun terakhir ini, mata kuliah ini diikuti oleh lintas program studi, maka setiap semester itu diikuti lebih dari 1.000 mahasiswa yang ini disajikan secara daring penuh. Tidak ada tatap muka langsung antara dosen dengan mahasiswa di dalam kelas. Tapi ini diselenggarakan dengan interaksi secara daring melalui aplikasi-aplikasi dan learning management system yang ada di UGM.
Selain itu, kami juga mendorong munculnya ekosistem pembelajaran yang inovatif. Di sini fokus dari EPI ini adalah outcome based education, innovative learning method, innovative learning material, dan innovative learning space. Ya, maka dengan EPI ini pencapaian yang diharapkan adalah adanya ikatan yang lebih kuat antara dosen dengan mahasiswa, antara fakultas dengan mahasiswa, dan juga semua elemen di dalam sistem pendidikan itu bisa saling berkolaborasi. Selain itu, kami juga mendorong supaya terjadi optimalisasi multimedia. Kreativitas metode pembelajaran juga kami dorong, dan proses belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas itu terjadi secara kreatif dan inovatif. Kami lakukan dengan memberikan pelatihan kepada dosen-dosen, baik dosen muda maupun dosen senior, itu semuanya sudah kami berikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Selain itu, di UGM juga mendorong munculnya lebih banyak lagi learning space. Ini merupakan satu media untuk mahasiswa itu belajar di luar ruang kelas. Di learning space yang kita dorong di semua tempat di lingkungan kampus, itu akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk saling berkolaborasi, baik dalam teman satu angkatan, lintas angkatan maupun lintas fakultas. Nah, area-area yang terbuka seperti ini saat ini menjadi primadona bagi mahasiswa untuk mereka berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengembangkan ide-ide kreatif mereka untuk kegiatan-kegiatan aktivitas harian mereka. Nah, selain itu kami juga mendorong metode pembelajaran itu menggunakan metode blended learning. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, UGM sudah memberikan kesempatan kepada dosen pengampu mata kuliah untuk bisa memformulasikan mata kuliahnya dengan metode blended learning dengan bobot hingga 40%. Nah, pengalaman ini kemudian diduplikasi dan dikembangkan ketika kita mengalami COVID-19, maka kita harus 100% daring. Itulah yang menyebabkan UGM siap ketika kita harus menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, demikianlah beberapa strategi dan beberapa langkah membangun ekosistem pembelajaran yang inovatif yang dilakukan oleh UGM. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman di kampus lain dan juga menginspirasi pengambil kebijakan di kementerian untuk bisa mendorong lebih kuat lagi bagaimana ekosistem pembelajaran inovatif itu dikembangkan secara masif di Indonesia. Maka diharapkan dengan metode ini kita mampu menyediakan fasilitas yang cukup bagi mahasiswa kita untuk menjadi insan-insan unggul yang nanti akan mampu berkompetisi di masa depan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.